warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahran Gianda Oktade dengan NIM 1613749. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis korespondensi dengan mata kuliah Geostatistik Dasar dengan dosen pengampu Pak Adri Oktafa SSIMT. Yang pertama, analisis korespondensi. Analisis korespondensi ini memiliki dua faktor, yaitu variabel kuantitatif. Dan variabel kuantitatif ini mewakili sekelompok kategori yang eksklusif, dikenal dengan analisis korespondensi. Yang berikutnya adalah tabel pemisah. Variabel kualitatif Z adalah semua kategori kelas yang saling eksklusif. Setiap sampel memiliki tepat satu kategori. Keanggotaan sampel Z alfa ke kategori CI dapat dipresentasikan secara numerik oleh fungsi indikator. Dengan rumus, bisa rekan-rekan lihat di slide. Matriks yang mencatat keanggotaan N sampel ke kategori N variabel kuantitatif adalah tabel pemisah H dengan ordn XN. Dengan rumus, H sama dengan 1C CI kali Z alfa. Setiap baris dari tabel pemisah hanya mesti satu elemen yang sama dengan satu dan memiliki 0 di tempat lain, karena kemungkinan bahwa sampel termasuk secara bersamaan ke lebih satu kategori dikecualikan, seperti matriks yang biasa teman-teman pelajari sewaktu SMA atau di SMP gitu ya. Produk HT dengan H menghasilkan matriks diagonal. Diagonalnya NI menunjukkan banyaknya sampel pada kategori nomor I. Pembagian NII dengan N menghasilkan proporsi FII sampel yang terkandung dalam kategori yang dimiliki. Dengan rumusnya rekan-rekan bisa lihat di slide. Dan yang berikutnya adalah tabel kontingensi. Dua variabel kualitatif yang diukur pada set sampel yang sama mewakili masing-masing oleh tabel H1 dengan urutan NXM dan tabel H2 dengan urutan NXL. Produk dari dua tabel pemisah ini memiliki elemen jumlah sampel NIJ secara simultan termasuk dalam kategori I dari variabel kualitatif pertama dan kategori J dari variabel kualitatif kedua. Unsur-unsurnya adalah tabel kontingensi ordm kali L dapat dibagi dengan jumlah sampel N, sehingga mengukur proporsi sampel pada persilangan kategori dua variabel kualitatif. Dengan rumus yang saya akan lihat di slide-nya. Berikutnya adalah analisis kanonik tabel pemisah. Analisis korespondensi terdiri dari penerapan formalisme analisis kanonik untuk tabel H1 dan H2 dengan membentuk matriks CT21 sama dengan C12, V11 sama dengan 1 per N, NT1 H2 sama dengan FIJ, V22 sama dengan 1 per N, HT2 H2 sama dengan FIJ. Karena struktur diagonal matriks V11 dan V22 yang hanya mengintervensi kalibrasi vektor transformasi, dapat dikatakan bahwa analisis korespondensi bermuara pada penyelidikan hubungan antara baris dan kolom pada tabel kontingensi C12. Pengkodean variabel kuantitatif. Kuantitatif variabel Z dapat diubah menjadi variabel kualitatif dengan mempartisi dengan satu set interval yang tidak tumpang tindih terpisah. Fungsi indikator dari interval ini memungkinkan untuk membentuk tabel pemisah yang terkait dengan Z. Jika Z alfa dalam integral CI, maka 0 jika tidak. Sebuah subdivisi terkadang diberi secara prioritas, seperti misalnya dengan pecahan granulometrik dengan sampel tanah
Pengkodean variabel kuantitatif memungkinkan analisis korespondensi yang mengeksplorasi hubungan antara interval variabel kuantitatif dan kategori variabel kualitatif. Mohon maaf jika suara saya agak beda, soalnya lagi demam guys. Yang berikutnya adalah kontingensi antara dua variabel kuantitatif. Matriks diagonal V sama dengan 1/n HT/H yang terkait dengan partisi variabel kuantitatif berisi nilai histogram Z alpha. Karena elemen diagonalnya menunjukkan frekuensi dalam nilai kelas Z. Tabel kontingensi C12 sama dengan 1/n/H1TH2 dari dua variabel kuantitatif Z dan Z2 menyimpan informasi tentang histogram bivariat karena ditemukan di dalamnya frekuensi sampel pada persilangan kelas Z1 dan Z2. Berikutnya adalah analisis korespondensi berkelanjutan. Histogram bivariat yaitu tabel kontingensi dari dua variabel kuantitatif yang dapat dimodelkan dengan fungsi distribusi bivariat F sama dengan dz1 dan dz2. Jika fungsi kerapatan bivariat yang sesuai fungsi z1 z2 mempunyai rumus seperti yang saya akan lihat di slide, di mana F1 dz1, F2 dz2 adalah fungsi distribusi marginal dari z1 dan z2 digunakan untuk memodelkan histogramnya masing-masing. Misalkan fungsi kerapatan adalah integratif persegi, dapat didekomposisi menjadi sistem nilai eigen, dan fungsi eigen Fp z1 Gp z2. Contohnya, ketika hukum bivariat adalah B-Gaussian, menjadi nilai eigen menghasilkan koefisien P sama dengan koefisien P perangkat P. Pp sama dengan rho T with rho kecil dari 1, serta fungsi eigen sama dengan polinomial Hermite NP termormalisasi. NP Z sama dengan HPZ per akar dari P. Distribusi Gaussian bivariat G dz1 dengan dz2 dapat didekomposisi menjadi faktor NP penurun kepentingan rho P dengan rumus yang kita lihat di slide-nya. Dalam geostatistik nonlinear, perhatian difokuskan pada bivariat dari dua variabel acak, yaitu X alpha dan X beta yang terletak di dua titik X alpha dan X beta dari domain spesial. Model isofaktorial digunakan dalam pemisah Kriging untuk mengestimasi fungsi non-linear dari data dalam domain spesial. Secara khusus, dalam kasus model isofaktorial, B-Gaussian covariant rho akan sama dengan nilai fungsi korelasi rho X alpha kurang X beta antara dua titik X alpha dan X beta. Sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Semoga rekan-rekan bisa mengerti dengan semua presentasi yang telah saya presentasikan. Saya mohon maaf jika sedikit berbeda dari biasanya, soalnya kondisi saya kurang baik. Jadi saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.